Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Charisna Zahira. My student ID is 36220052. This is the final project of teaching English as foreign language. Today I will explain about simple present tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Pertama, definisi dari tense. Tense is verb change that show the time of the event. Tense adalah perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu peristiwa terjadi. Untuk simple present tense itu menunjukkan waktu sekarang, jadi menggunakan verb pertama. Sekarang simple present tense. Simple present tense used to express routine or usual events in the present moment or now. Simple present tense digunakan untuk mengekspresikan rutinitas atau kejadian sehari-hari di masa sekarang. Simple present tense used to describe habits or repeated events, fact or fixed schedule. Simple present tense digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, kejadian berulang, fakta, dan jadwal yang sudah ditetapkan. Di simple present tense ada nominal sentence dan verbal sentence. Pertama, nominal sentence. Nominal sentence is sentence that don't use verb. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Nominal sentence using adjective, adverb, noun, which can be a name of a person, a profession, or a place. Nominal sentence menggunakan kata sifat, kata keterangan, kata benda yang bisa berupa nama orang, pekerjaan, atau tempat. Selanjutnya dalam simple present tense nominal sentence ada subject dan to be. Subject adalah pelaku dalam kalimat atau seseorang yang melakukan. To be itu kata kerja bantu atau kata penghubung. Subjeknya ada I, you, we, they, he, she, it. Untuk subjek I, pelaku aku, to be atau kata hubungnya menggunakan am. Untuk you, we, they, kamu, kami, mereka menggunakan kata hubung are. Untuk he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda menggunakan kata hubung is. Selanjutnya rumus nominal sentence. Di bentuk positif, rumusnya adalah subjek, pelaku, ditambah to be, kata hubung, ditambah komplement atau pelengkap. Untuk bentuk negatifnya, subjek, pelaku, ditambah to be, kata hubung, ditambah not, ditambah komplement atau pelengkap. Bentuk pertanyaannya, to be-nya di awal, jadi to be dulu, kata hubung, kemudian ditambah subjek atau pelaku, ditambah komplement atau pelengkap. Untuk contoh kalimatnya, mereka adalah penari terbaik di kota. They are the best dancer in the town. Subjek atau pelakunya itu mereka, dan to be atau kata hubung dari mereka itu are. Best dancer in the town sebagai komplement. Kemudian bentuk negatifnya, they are not atau bisa disingkat, they aren't. They itu sebagai subjek, are itu sebagai kata hubung dari they atau mereka. Kemudian ditambah not yang bisa disingkat menjadi aren't, the best dancer in the town sebagai komplement. Kemudian untuk bentuk pertanyaannya, are-nya itu di depan. Jadi are, kemudian subjek, they, the best dancer in the town sebagai komplement. Dan bisa dijawab dengan yes, kemudian subjek dan to be-nya. Yes, they are, sementara kalau no itu no, they are not, atau no, they aren't. Untuk contoh lainnya yaitu, dia perempuan adalah seorang siswa SMA. She is a high school student. She, dia perempuan sebagai subjek, kemudian to be atau kata hubung dari she itu pakai is, a high school student itu komplement atau pelengkapnya. Kemudian bentuk negatifnya, she is not
atau she isn't a high school student sebagai pelengkap. Dan bentuk pertanyaannya, is-nya itu di depan, jadi is she a high school student? Bisa dijawab dengan yes she is atau no she is not. Bisa disingkat no she isn't. Untuk contoh lainnya, kami berada di Paris. We are in Paris. We sebagai subjek dan to be atau kata hubung dari we itu menggunakan are. In Paris itu complement. Bentuk negatifnya we are not in Paris atau we aren't in Paris. We sebagai subjek, kemudian to be-nya are dan ditambah not dan complement. Untuk bentuk pertanyaannya, to be-nya di depan, jadi are dulu, are we sebagai subjek, in Paris sebagai complement. Bisa dijawab dengan yes we are atau no we are not atau no we aren't. Yang kedua itu verbal sentence. Verbal sentence is sentence that use verb. Verbal sentence itu kalimat yang menggunakan kata kerja. Verbal sentence express action, activities, events that are currently happening. Verbal sentence mengekspresikan tindakan, aktivitas, acara yang sedang terjadi atau terjadi di masa sekarang. Di verbal sentence itu untuk subjek I, you, we, they, aku, kamu, kami, mereka menggunakan do di verbal sentence. Dan untuk he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda menggunakan does di verbal sentence. Di kalimat verbal, untuk bentuk positifnya, subjek he, she, it, kata kerjanya ditambah s atau es di belakangnya. Ini rumus verbal sentence. Untuk bentuk positifnya, subjek atau pelaku ditambah verb pertama atau kata kerja bentuk pertama ditambah s atau es ditambah komplement atau objek, pelengkap atau objek. Bentuk negatifnya, subjek pelaku ditambah do atau does ditambah not ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ditambah komplement atau objek, pelengkap atau objek. Bentuk pertanyaannya do atau does-nya di awal, jadi do atau does, kemudian ditambah subjek atau pelaku, ditambah komplement, ditambah verb 1 atau kata kerja pertama, ditambah komplement atau pelengkap atau objek. Ini untuk contoh kalimatnya. Kami pergi ke pantai di hari Minggu. We go to the beach on Sunday. We sebagai subjek atau pelaku, kemudian verb satunya itu go to the beach on Sunday itu komplement atau objek. Untuk subjek we ini tidak perlu ditambah s atau es. Kemudian bentuk negatifnya we, kemudian do atau does, karena subjeknya we ini dia menggunakan do. Jadi we do not atau bisa disingkat we don't. Go sebagai verb 1, to the beach on Sunday sebagai komplement atau objek. Bentuk pertanyaannya itu do-nya di awal jadi do, kemudian subjeknya we, go sebagai verb 1, go to the beach on Sunday sebagai komplement atau objek. Bisa dijawab dengan yes we do atau no we do not. Bisa disingkat no we don't. Untuk contoh lainnya, dia perempuan membaca sebuah novel setiap akhir pekan. She reads a novel every weekend. She, dia perempuan sebagai subjek, kemudian verb satunya itu read. Nah, untuk subjek he, she, it itu akhir verbnya dalam bentuk positif itu ditambah s atau es. Di sini dia ditambah dengan s, jadi she reads. Kemudian a novel every weekend sebagai komplement. Bentuk negatifnya she
subjek, she ini menggunakan does, jadi she does not atau she doesn't. Kemudian verb 1, verb satunya itu kembali ke bentuk awal, tidak ditambah s atau es di bentuk negatif atau pertanyaan. Jadi she does not atau she doesn't read a novel every weekend sebagai komplement. Kemudian bentuk pertanyaannya, does-nya di depan, jadi does she read a novel every weekend? Bisa dijawab dengan yes she does, atau no she does not, atau no she doesn't. This is another example. Ini contoh lainnya. Dia laki-laki pergi ke sekolah. He goes to school. He sebagai subjek atau pelaku, go sebagai verb 1, kemudian untuk subjek he, she, it menggunakan ditambahin s atau es di bentuk positifnya. Jadi di sini dia ditambahin he goes. Jadi he goes to school sebagai komplement. Untuk bentuk negatifnya, he does not. Untuk subjek he, dia menggunakan does. Jadi he does not atau he doesn't. Go sebagai verb 1, to school sebagai komplement atau objek. Bentuk pertanyaannya, does-nya di depan, jadi does dulu. Kemudian he sebagai subjek, go sebagai verb 1, to school. Nah, untuk bentuk negatif sama pertanyaan ini tidak perlu ditambahin s atau es di belakang verbnya untuk subjek he, she, it. Bisa dijawab dengan yes he does atau no he does not atau no he doesn't. Dia perempuan mendengarkan musik setiap malam. She listens to music every night. She, dia perempuan sebagai pelaku. Kemudian listen adalah verb 1, untuk subjek he, she, it ditambah s atau s, di sini ditambahkan dengan s. Jadi she listen to music every night sebagai komplement atau objek. Untuk bentuk negatifnya, she menggunakan does untuk subjek she, jadi she does not atau she doesn't listen. Untuk bentuk negatif dan pertanyaan itu tidak perlu ditambahkan dengan s atau s. Jadi she does not atau she doesn't listen to music every night sebagai komplement atau objek. Bentuk pertanyaannya, does-nya itu di awal, jadi does kemudian subjeknya, she listen sebagai verb 1, to music every night sebagai komplement. Bisa dijawab dengan yes she does atau no she doesn't. Bisa disingkat doesn't. No she does not atau no she doesn't. Berikutnya untuk subjek he, she, it itu bisa ditambahkan. Untuk subjek he, she, it ditambah s, is atau s. Untuk subjek he, she, it ditambah is untuk kata kerja yang berakhiran x, ch, sh, o. Kata kerja yang berakhiran x misalnya fixes. Untuk yang berakhiran ch itu misalnya watch, berakhiran sh itu misalnya wash, berakhiran o misalnya do. Jadi ini contoh kalimatnya. He fixes his friend's laptop. Dia laki-laki membetulkan laptop temannya. Fixes dari kata dasar fix ditambahin es, jadi fixes. Kemudian she watches her favorite show. Dia perempuan menonton acara favoritnya. Di sini watch di sini kata dasarnya watch ditambahin is jadi watches. Kemudian she washes her shoe twice a month.
Dia perempuan mencuci sepatunya 2 kali sebulan. Di sini kata dasarnya itu wash ditambahin is jadi she washes. Kemudian he always does his homework at night. Dia selalu mengerjakan PR-nya di malam hari. Di sini kata dasarnya itu do ditambahin is menjadi does. Jadi he always does his homework at night. Dalam simple present tense itu ada adverb of time dan juga adverb of frequency. Nah, untuk adverb of time ini kata keterangan waktu. Jadi ini menerangkan waktu dari kalimatnya gitu. Di sini ditandai dengan kata every atau setiap. Kata every ini bisa every day, every week, every month, every year, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Untuk adverb of frequency ini kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering kegiatannya dilakukan. Misalnya always, often, rarely, sometimes, once, or twice. Jadi di sini misalnya always itu selalu, often sering, rarely itu jarang, sometimes kadang-kadang, once itu sekali, twice itu 2 kali. This is for example sentences. My mother goes shopping twice a week. Ibu saya pergi belanja 2 kali seminggu. My mother goes shopping twice a week. Di sini menggunakan adverb of frequency twice, yaitu 2 kali. Kemudian she watches cartoon every Sunday morning. Dia perempuan menonton kartun setiap minggu pagi. Di sini di sini menggunakan adverb of time every. Kemudian I often go to cinema. Aku sering pergi ke bioskop. Di sini menggunakan adverb of frequency often, yaitu sering. Kemudian I sometimes play soccer. Aku kadang-kadang bermain sepak bola. Di sini menggunakan adverb of frequency, yaitu sometimes, kadang-kadang. My sister always drink a glass of milk in the morning. Saudara perempuanku selalu minum segelas susu di pagi hari. Di sini menggunakan adverb of frequency, yaitu always atau selalu. Simple present tense used to express. Simple present tense digunakan untuk mengekspresikan habits, repeated action, fact, fixed schedule. Habits itu kebiasaan, contohnya she reads books every night. Dia perempuan membaca buku setiap malam. Ini dilihat ditandai dengan kata every. Kemudian I drink coffee every morning. Aku minum kopi setiap pagi. Kemudian untuk repeated action ini kejadian berulang. Contohnya the train to Bandung leave every hour. Kereta ke Bandung pergi setiap jam. Kemudian the bus arrives at 10 a.m. every morning. Bisnya berangkat setiap jam 10 pagi. Kemudian ini fakta. The sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat ya. Kemudian
Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Kemudian, the capital of France is Paris. Ibu kota dari Prancis adalah Paris. Ini menunjukkan fakta ya. Kemudian ada fixed schedule. The concert start at 7 p.m. dan the exam start at 9 p.m. Konsernya dimulai jam 7 malam dan ujiannya dimulai jam 9 pagi. Jadi itu adalah penjelasan dari simple present tense. Okay, I think that's enough for our today's lesson. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.